Antara mitos dan fakta, Sangkuriang, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Letaknya 20 km ke arah utara kota Bandung. Gunung ini mempunyai ketinggian 2084 meter, asri dan indah, dihiasi rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Di sekitar Gunung Tangkuban Perahu terdapat Gunung Burangrang dan Sesar Lembang. Burangrang terletak di sisi barat, terbentuk sekitar 210.000 hingga 105.000 tahun lalu. Disusul kemudian terbentuk Sesar Lembang yang terletak di utara Bandung, membentang sepanjang kurang lebih 30 km. Sedangkan Gunung Tangkuban Perahu sendiri terbentuk diperkirakan 125.000 tahun yang lalu di kaldera Sunda setelah terbentuknya Sesar Lembang. Itu adalah versi pembentukan menurut penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Versi lain yang lebih populer adalah kisah legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Dikisahkan Sangkuriang jatuh cinta kepada ibunya sendiri, Dayang Sumbi, untuk menggagalkan niat anaknya untuk menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan satu syarat supaya Sangkuriang membuat sebuah telaga dan sebuah perahu dalam waktu 1 malam. Ketika usahanya gagal, Sangkuriang marah, menendang perahu sehingga mendarat dalam keadaan terbalik. Perahu inilah yang kemudian membentuk pegunungan di Tangkuban Perahu. Itu adalah sekelumit legendanya. Legenda atau mitos terkait suatu tempat, wilayah, umumnya memiliki keterkaitan dengan sejarah yang nyata, tokoh-tokoh, atau peristiwa yang sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kita akan gali siapa sebenarnya tokoh-tokoh dalam legenda asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Apakah benar-benar nyata atau hanya sekedar legenda tanpa ada keterkaitan dengan sejarah dimanapun? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Legenda Sangkuriang berasal dari cerita rakyat yang datang dari mulut ke mulut. Legenda seringkali berkesesuaian dengan peristiwa yang ditulis dalam naskah kuno, relief, dan semacamnya, atau malah bisa sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Tentu variabel peristiwa dan tokoh yang disesuaikan dengan zaman. Demikian halnya dengan Sangkuriang. Ternyata banyak kesamaan dengan kisah yang ditulis dalam naskah Bujangga Manik, yang diperkirakan berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Secara umum menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang bernama Jayapakuan atau Ameng Layaran mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dalam naskah ini diceritakan Ameng Layaran mencari tempat untuk pekuburan, mencari telaga untuk tenggelam, tempat untuk kematian, tempat untuk meninggalkan badan. Ia melakukan perjalanan sebanyak 2 kali. Yang pertama dari Pakancilan ke Pakuan Pajajaran sampai ke Pamalang. Ia pulang karena rindu sosok ibunya. Perjalanan kedua dilakukan dari Pakancilan melewati Jawa bagian tengah, timur sampai ke Bali, lalu kembali ke Jawa bagian barat dan berhenti di Gunung Ratu, tak jauh dari Gunung Patuha, dan tak pernah kembali lagi. Dari perjalanan ini, selain tergambar topografi Pulau Jawa pada masa itu, terkuak pula kisah sedih sang ibu dan putri yang lamarannya ditolak oleh Ameng Layaran alias Jayapakuan. Satu lamaran yang menurut penilaian Ameng Layaran suatu kesalahan yang bisa membuatnya mati.
Ia dilamar oleh perempuan cantik dan ibunya menyarankan untuk menerimanya. Jompong Larang berlaku sebagai perantara lamaran, membawa hadiah, menyampaikan maksudnya. Ibundanya berkata, "Ananda, layanilah dengan serius. Kasihan terhadap Putri. Barangkali Ananda tidak tahu, Putri cantik pantas diperistri, cantik rupa baik perilaku, bahkan berperawakan indah semampai, gadis pingitan juga setia, rambut hitam bagai dicelup, terampil tanpa harus diajari, cantik bawaan semenjak lahir, jelita saat dikandung, tiada yang menandingi." Mendengar perkataan ibundanya, bukannya menerima lamaran tersebut, Ameng Laeran justru menyuruh mengembalikan semua pemberian Putri yang melamarnya. Ia menganggap semua penilaian ibunya berlebihan. Kemudian berkata, "Pergi dan bawalah kembali, sekalian pulangkanlah bersama si Jompong ke istana. Kepada Tuan Putri, sirih pinang itu bawa kembali. Berbagai persembahan bawa kembali. Bahan obat-obatan dan bahan perhiasan itu semua kembalikan lagi. Bahan pakaian dan bahan selendang, termasuk keris baja, bawalah pulang kembali." Setelah itu, Ameng Laeran mengungkapkan isi hatinya kepada sang ibu. Ia menyampaikan bahwa apa yang disampaikan ibunya untuk menerima lamaran tersebut adalah jalan yang salah, jalan menuju tempat kematian, dan ibunya dianggap telah tersesat. Kemudian ia pamit untuk yang penghabisan sebelum kembali melanjutkan perjalanan. "Karena itu Bunda, selamat tinggal. Untuk yang terakhir kita bertatap muka. Hanya sehari inilah bertatap muka denganku. Takkan pernah berbincang lagi, kecuali dalam mimpi, saling tatap muka di bulan, bersentuh tubuh di angin." Kita pernah membacakan isi naskah ini secara utuh. Di sini, silahkan simak lagi. Isi naskah Bujangga Manik seperti bertanya jawab dengan versi legenda. Versi naskah adalah dari pihak Ameng Laeran, Jayapakuan, atau kalau dalam versi legenda, ia adalah Sang Kuryang. Sedangkan versi legenda adalah jawaban curahan hati atau apa yang dilakukan oleh pihak ibu. Dalam hal ini adalah Dayang Sumbi. Kita simak versi legenda berikut ini. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki diberi nama Sang Kuryang. Anak tersebut gemar berburu. Ketika melakukan perburuan, sang anak ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga tidak lain adalah bapaknya sendiri. Pada suatu hari Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan, maka anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka. Dia kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi menyesali dirinya. Dia selalu berdoa, tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda, memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun dalam pengembaraan, Sang Kuryang berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Dijumpainya seorang jelita, berparas cantik nan rupawan, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Ia terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun terpesona kepadanya. Pada suatu hari Sang Kuryang minta pamit untuk berburu.
Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikan, ternyata wajah pemuda itu mirip dengan wajah putranya. Dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran sang kuryang. Dia mengajukan 2 syarat. Yang pertama, meminta pemuda itu untuk membendung Sungai Citarum. Kedua, dia meminta sang kuryang membuat sebuah sampan besar untuk menyeberangi sungai itu. Dan tidak mudah lagi ketika syaratnya harus dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu sang kuryang melakukan tapa brata. Dengan kesaktiannya, ia mengerahkan makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan sang kuryang. Begitu pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, sang kuryang mengira hari itu sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah karena tidak dapat memenuhi syarat yang diminta oleh Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang, jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung yang sekarang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.